Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya harap Bapak Ibu kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami, sehingga firman Tuhan menguatkan kami dalam kami menjalani aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 20. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 20. Saya akan bacakan, Bapak Ibu, saya persilakan menyimaknya dalam hati. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 20. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, memberitakan firman Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan adalah harga yang tidak bisa ditawar sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat teks yang kita baca ini, sebelum ayat 17, maka kita melihat bagaimana para rasul melakukan mujizat-mujizat, mereka memberitakan firman Tuhan. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mereka melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga para rasul memberitakan firman Tuhan, memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus di mana-mana. Tetapi pertanyaannya, setelah mereka memberitakan firman Tuhan, apakah mereka langsung menjadi kaya raya, menjadi orang yang hidupnya nyaman? Ternyata tidak. Banyak orang yang tidak suka, kemudian akhirnya kalau kita melihat di dalam pasal 17-20, mereka ditangkap dan dipenjarakan. Namun kita juga melihat bagaimana malaikat membebaskan para rasul ini. Namun kita juga melihat setelah para rasul ini bebas, ternyata mereka tidak berhenti. Mereka nggak kapok. Mereka tetap memberitakan firman Tuhan di bait Allah. Karena apa? Karena itulah perintah Tuhan. Sebelum mereka keluar, malaikat mengatakan, Tuhan mengatakan, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Dan para rasul ini taat memberitakan, mereka nggak kapok. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu punya tugas yang sama. Seperti para rasul. Kita punya perintah yang sama. Seperti para rasul. Yaitu apa? Menyaksikan kebaikan Tuhan. Memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Namun kita punya tidak konsekuensi yang sama seperti para rasul? Punya. Tidak semua orang suka dengan apa yang kita beritakan. Mungkin ada yang tidak suka sehingga kita menanggung konsekuensinya. Mungkin kita tidak dipenjara seperti para rasul. Tetapi mungkin kita tidak disukai. Kita dibenci. Kita difitnah ketika kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, setelah itu semua terjadi dalam hidup kita, bukan dapat yang manis-manis ketika memberitakan firman Tuhan, tetapi dapat pergumulan ketika memberitakan firman Tuhan. Setelah keluar dari pergumulan tersebut, apakah kita masih berani memberitakan kebenaran? Seringkali anak Tuhan kapok memberitakan kebenaran firman Tuhan karena sudah menerima konsekuensi yang menurut manusia, ini saya sudah benar, saya sudah menabur banyak berkat, saya sudah memberitakan firman Tuhan menurut manusia, menurut akal sehat manusia, maka seharusnya saya mendapatkan apresiasi, saya dipuji sana-sini. Tetapi yang saya dapat adalah hal-hal yang tidak menyenangkan. Pertanyaannya, apakah setelah itu semua kita terima, kita tidak berani memberitakan kebenaran? Apakah setelah semua itu kita terima,
kita hanya diam saja, manut-manut saja, tidak mau memberitakan firman Tuhan, hidup santai-santai aja. Ya sudahlah, hidup saya diam-diam saja. Saya tidak beritakan firman Tuhan, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, santai-santai aja, jangan cari masalah. Para rasul setelah keluar dari penjara, mereka nggak kapok. Mereka tetap memberitakan firman Tuhan. Karena bagi para rasul, bukan soal mereka di penjara atau tidak penjara. Tetapi bagi para rasul, memberitakan firman Tuhan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Memberitakan kebaikan Tuhan adalah hal yang tidak bisa dinegosiasi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup para rasul, mereka harus tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami dengar, kami belajar dari para rasul. Kami memberitakan firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, konsekuensi apapun yang harus kami terima, kami harus memberitakan firman Tuhan, karena itu adalah perintah daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.